Kalau dia mengajak melakukan kerusuhan, misalnya pengerusakan, penjarahan, pembakaran, penganiayaan, itu jelas kriminal ya, harus ditangkap. Tapi kalau dia mengajak, menghimbau untuk melakukan unjuk rasa, ya tidak. Itu ajakan untuk menyatakan pendapat, itu bukanlah perbuatan kriminal. Selamat datang kembali di channel Susnadu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih Pak di podcast kita hari ini dengan keadaan yang kita tahu saat ini Indonesia sedang berduka ya Pak ya. Indonesia sedang berduka dari mulai tanggal 25 Agustus dengan adanya korban jiwa yang sudah kita tahu kurang lebih sudah sekitar 10 ya Pak ya, atau Korban jiwa karena apa? karena adanya kerusuhan yang sebelumnya kita tahu sedang ramai, adanya penjarahan dan perusakan fasilitas umum. Terus kita lanjut langsung ke topiknya aja ya Pak ya. Unjuk rasa yang diawali di tanggal 25 Agustus kemarin mengenai penjarahan, perusakan, dan kriminal lainnya oleh penyusup berdampak ditangkapnya Del Pero dari koalisasi masyarakat sipil Lokataru yang berjuang untuk hak asasi manusia dan demokrasi, benar melakukan penghasutan. Del Pero dari koalisi Lokataru yang berjuang untuk hak asasi manusia ditangkap pada malam hari di kantornya. Apakah penangkapan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, Pak? Baik, jadi kita mulai dari adanya kerusuhan ya. Kerusuhan itu membonceng kepada unjuk rasa. Unjuk rasa di dalam sebuah negara demokratis kayak Indonesia yang kita perjuangkan dengan taruhan nyawa, darah, air mata, dan tenaga, itu mahal harganya. Kita sudah jadi negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi, tiang demokrasi itu adalah menyatakan pendapat. Bisa dengan jalan unjuk rasa kalau saluran-saluran normal itu tersumbat. Unjuk rasa itu adalah hak konstitusional warga dari negara yang demokratis kayak Indonesia. Itulah maka namanya harus diamankan pengamanan unjuk rasa. Unjuk rasa itu boleh. Bukan hanya boleh, tapi itu berdasarkan konstitusi. Dan harus diamankan, harus dilindungi. Yang tidak boleh adalah kerusuhan. Nah, persoalannya Del Pero itu ditangkap di kantornya pada malam hari. Kemudian konon kabarnya katanya langsung ditangkap saja begitu. Dituduh melakukan kerusuhan. Nah, tinggal saya nggak begitu tahu karena saya kan tidak dinas lagi, tapi saya hanya mengikuti di media sosial. Tangkapannya itu ditangkap karena dia melakukan ajakan untuk melakukan kerusuhan atau ajakan untuk melakukan unjuk rasa. Ini dua hal yang berbeda ini. Kalau dia mengajak melakukan kerusuhan, misalnya pengerusakan, penjarahan, pembakaran, penganiayaan, itu jelas kriminal ya, harus ditangkap. Tapi kalau dia mengajak, menghimbau untuk melakukan unjuk rasa, ya tidak. Itu ajakan untuk menyatakan pendapat, itu bukanlah perbuatan kriminal. Nah, dilakukannya menurut menurut video yang saya tonton ya, karena saya ini sama dengan rakyat yang lain ya, saya bukan lagi petugas ya, itu ditangkap di kantornya pada malam hari. Ada yang menyatakan gitu, masyarakat koalisi sipil terutama mengatakan bahwa dia ditangkap tanpa surat perintah. Kemudian dia ditangkap gitu, langsung jadi tersangka tidak melalui penyidikan. Nah, ini kan bahasan hukum tersendiri. Pertama, ditangkap itu kalau dia melakukan tindak pidana tertangkap tangan, tidak perlu surat perintah. Apa itu tertangkap tangan? Itu ada di hukum acara kita.
Itu pada saat melakukan atau beberapa saat setelah selesai melakukan, atau diteriaki oleh khalayak ramai dan sebagainya. Jadi kalau bahasa kampungnya tertangkap basah, itu tidak perlu pakai surat perintah. Tapi kalau bukan tertangkap tangan, itu harus surat perintah. Dan harus juga melalui proses penyelidikan. Jadi penyelidikan dulu, setelah cukup alat buktinya, baru ditangkap kalau dia melakukan pidana dan ancaman hukumannya sesuai dengan ketentuan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Jadi kita hanya bisa melihat dari luar, apakah dia tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana yang disangkakan, apa tidak. Nah, tindak pidana yang disangkakan itu apa? Kalau nggak salah pertama melanggar hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu kerusuhan, menghasut ya, Ya. menghasut. Yang kedua, melanggar Undang-Undang ITE yang tidak salah. Yang ketiga, melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kalau ketiga undang-undang atau ketiga pidana yang dituduhkan itu dilakukan sedang tertangkap tangan, ya maka tidak perlu surat perintah. Tapi kalau tidak tertangkap tangan, maka perlu surat perintah. Mengapa demikian? Karena memang demikianlah aturannya dalam hukum pidana kita. Nah, karena demikian aturannya harus dipatuhi. Kenapa tidak boleh menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum? Itu ya. Tapi ini yang saya sampaikan ini adalah menurut kacamata yang kita sama-sama lihat di media sosial. Saya tidak tahu persis ya. Jadi saya berbicara tidak memihak pada siapa, saya berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, yaitu seorang penyelidik dan penyidik. Pengalaman saya 36 tahun di situ. Jadi kalau tertangkap tangan boleh ditangkap tanpa surat perintah. Tapi kalau tidak tertangkap tangan harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan dulu. Ya. Lalu apakah bisa Del Piero dapat dikatakan melanggar Undang-Undang Penghasutan, ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Anak? Ya bisa saja kalau terbukti ya. Ukuran bisa dan tidaknya itu hukum ya. Bukan ukurannya kata Pak Susno, bukan ukurannya kata penyidik, bukan ukurannya kata polisi, tapi ukurannya adalah kata hukum. Jadi mari kita lihat penghasutan itu apa unsur deliknya. Apakah dia menghasut? Menghasut itu untuk melakukan sesuatu peristiwa pidana loh. Ya. Tapi kalau dia mengajak itu bukan menghasut. Mengajak itu bukanlah menghasut. Mengajak melakukan sesuatu kebaikan. Bukan menghasut itu. Nah, mengajak melakukan kerusuhan itu pidana. Karena apa? Kerusuhan itu identik dengan pengerusakan, pembakaran, pencurian, perampokan, penganiayaan dan sebagainya. Tapi kalau mengajak untuk melakukan unjuk rasa itu bukan menghasut. Itu melakukan hak-hak konstitusional. Mari kita unjuk rasa untuk menyatakan pendapat bahwa DPR kita ini nggak beres, bahwa pemerintah kita ini nggak beres. Ya itu bukan unjuk rasa, bukan apa namanya, apa tadi, bukan pengerusakan, bukan penghasutan, itu mengajak untuk melakukan hak konstitusional, yaitu menyatakan pendapat. Itulah yang harus diamankan oleh aparat keamanan. Tinggal tergantung nanti ya. Makanya jangan sampai saya, wah Pak Susno memihak. Enggak, aku enggak memihak. Tergantung nanti bukti yang didapat. Apakah Del Piero ya? Del Piero ini di dalam unggahan media sosialnya mengajak unjuk rasa atau mengajak melakukan kerusuhan. Ya, karena itu berbeda Ya, Pak ya. kalau mengajak unjuk rasa yang enggak itu bagus, harus dilindungi. Dilindungi. Mari kita unjuk rasa ke DPR, kita protes. Mari kita unjuk rasa ke pemerintah. Itu boleh, bukan hanya boleh, itu dilindungi konstitusi ya, bukan hanya undang-undang biasa, tapi konstitusi itu undang-undang dasar. Itu dilindungi, maka aparat keamanan harus mengamankan dia. Jadi orang ngajak orang lain unjuk rasa itu bukan menghasut, tapi kalau mengajak untuk melakukan kerusuhan, pembakaran, misalnya pelemparan bom molotov, kemudian apalagi melawan petugas, kemudian apalagi
mencuri, menjarah, ya itu jelas penghasutan, melakukan tindak pidana, harus diproses secara hukum, ya. Lalu menurut Bapak, apakah mengajak orang untuk mengunjuk rasa itu bisa dipidana? Ya nggak bisa, ya bila perlu dikasih penghargaan, karena dia kan itulah makanya banyak koalisi masyarakat sipil. Koalisi masyarakat sipil itu LSM. Ada LSM di bidang demokrasi, ada LSM pejuang HAM, ada LSM pejuang lingkungan hidup. Jadi dia pasti ngajak. Jelas kalau LSM nggak ngajak, ya bukan LSM namanya, tidur doang gitu. Nah, dia LSM mengajak orang berunjuk rasa karena ada sesuatu kondisi yang dinilai tidak baik di republik ini, misalnya kondisi demokrasi. Misalnya anggota DPR ya yang mereka nilai tidak mewakili rakyat, justru mereka anggota DPR-nya hidup mewah, hedon, gajinya 3 juta sehari, sudah ada rumah dinas masih dapat tunjangan rumah 50 juta per bulan, kemudian ada tunjangan beras, harga beras 5.000 tapi sebulan berapa itu? Sejuta 15 juta gitu, berarti dia makan sebulan itu 1 ton ya. Ya jelas koalisi masyarakat sipil yang berjuang untuk demokrasi dia harus bersuara. Karena DPR nggak bisa diharapkan wong yang dikritisi DPR kok. Jadi itu bukan menghasut namanya. Tapi kalau dia ya, sekali lagi saya tidak hak del Plero, Del Pero, Pak. del Plero. Saya mengatakan apa yang menurut hukum. Jangan sampai nanti yang dengar podcast ini, oh Pak Susno membela penghasut. Enggak, kalau penghasut harus dihukum seberat-beratnya. Karena dia mengganggu demokrasi kita. Tapi kalau menyatakan pendapat ya enggak lah. Lalu yang kita tahu juga nih Pak, banyak anak di bawah umur yang ikut juga untuk menunjukkan rasa. Itu boleh nggak sih Pak, anak di bawah umur? Kalau nggak salah ada dulu ya pada tahun 90 berapa itu, saya lupa ya, maklum lah orang tua udah lupa. Pernah dipersoalkan itu, kemudian deklarasi PBB atau apa, tidak masalah gitu. Anak menyatakan pendapat tapi harus diberikan perlindungan. Karena anak pun punya hak untuk menyatakan pendapat gitu, tapi anaknya bukan bayi ya. Pengertian anak itu di bawah 18 gitu. Misalnya anak sekolah SMA, anak sekolah kejuruan gitu, ya boleh. Ya. Terakhir nih Pak, untuk penutup hari ini, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan untuk Indonesia? Ya alhamdulillah kondisi sudah aman ya saat ini, tinggal nanti kita menangani residunya. Residunya apa ya? Perbaikan fasilitas umum yang rusak, kemudian yang kedua, banyak yang luka-luka yang masih berobat di rumah sakit, baik luka berat, luka ringan, semoga cepat sembuh. Yang ketiga, adanya peradilan pelanggaran kode etik, semoga cepat selesai dan adil gitu kan. Yang ketiga, untuk aparat keamanan yang mengamankan unjuk rasa harus dievaluasi, diperbaiki. Karena apa? Kita tidak pernah puas dengan sesuatu langkah, harus dievaluasi terus. Mengapa sih sampai terjadi kerusuhan? Jangan-jangan kerusuhannya itu bentrok, jangan-jangan bentrok itu karena doktrin pengamanan unjuk rasa itu keliru. Kelirunya apa? Kurangnya pimpinan memberikan arahan, amankan unjuk rasa. Nanti di bawah ini pemikiran dia bubarkan unjuk rasa, salah besar. Jadi kemarin itu kan ada apa namanya, Rantis ya. Iya. Rantis pun masuk dalam unjuk rasa itu nggak boleh ya. Jadi unjuk rasa itu harus diamankan, pengertiannya harus dijaga, jangan sampai disusupi sehingga berubah menjadi kerusuhan, berubah chaos, yang harus diamankan. Bagaimana caranya tidak saya jelaskan di sini. Saya ini sudah kenyang mengamankan unjuk rasa itu ya, jangan dikira saya nggak pernah. Saya dinas di Jogja, itu kota mahasiswa juga sering. Saya waktu reformasi dinas di Malang, dinas di Surabaya, hampir everyday gitu rasa. Kemudian saya jadi Kapolda di Bandung gitu, pas juga ada bola, kalau bola itu ribut terus gitu. Jadi itulah udah kerjaan lah, dan apa-apa yang terjadi memang harus kita perhitungkan resikonya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.